semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita mau tetap berpegang kepada satu iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam episode ini saya mau mengajak kita saudara-saudara agar saudara jangan murtad. Saya ambil di dalam Ibrani 6 dikatakan demikian, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, di ayat 5 dikatakan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia akan datang, di ayat yang ke-6, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau agar iman kita teguh di dalam Kristus, agar kita tidak goyah di dalam iman dan pengharapan kita terhadap Kristus. Oleh karena itu saya mau Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, khususnya kepada kaum muda, jangan kamu meninggalkan Kristus, jangan kamu meninggalkan imanmu. Karena di dalam firman Tuhan, orang yang murtad dan meninggalkan Tuhan, di dalam Matius 13 ayat 21 dikatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Orang yang murtad meninggalkan imannya, itu saya katakan kepada saudara, karena iman saudara tidak berakar, tidak bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, saya mau meneguhkan saudara agar saudara jangan murtad. Karena di dalam Alkitab, di Ibrani 6 dikatakan ada dua hukum yang saudara lakukan ketika saudara murtad dan meninggalkan Kristus. Yang pertama dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Hukum yang pertama, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Jadi orang yang murtad dan bertobat lagi, hukum yang pertama, dia menyalibkan Kristus untuk yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Yesus cukup sekali disalibkan untuk menghapus dosa semua umat manusia. Dan hukum yang kedua, apabila kita murtad dan menghinanya di muka umum. Jadi saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, ketika saudara murtad, ada dua yang saudara lakukan kepada Kristus. Yang pertama, saudara menyalibkan lagi Kristus. Yang kedua, menghina dia di depan umum. Oleh karena itu kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya kepada kaum muda, saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara menjadi seorang Kristen, ketika saudara sudah mengikut Kristus, yakini hidupmu pasti diselamatkan. Oleh karena itu kepada kita semua yang mendengarkan khotbah ini, ada beberapa faktor kalau kita baca di dalam kehidupan sehari-hari, mengapa ada orang yang murtad, meninggalkan imannya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama karena wanita. Banyaknya hamba Tuhan, banyaknya orang Kristen, dia mampu meninggalkan imannya, dia mampu meninggalkan Kristus oleh karena seorang wanita. Wanita itu cantik, wanita itu menggoda. Tetapi di dalam Amsal 31 ayat 30, saudara boleh perhatikan, Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah kesia-siaan. Saudara tahu, Amsal
pasal 31 dikatakan, kemolekan dan kecantikan itu adalah kesia-siaan. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Maka syarat yang pertama kepada saudara, khususnya kepada kaum muda, saya mau kepada kaum muda katakan bahwasanya ketika saudara memilih jodoh, ketika saudara mau memilih istri, saudara mempunyai syarat yang pertama. Istri saudara, wanita yang saudara pilih adalah orang yang takut akan Tuhan. Kemuliaan, kecantikan wanita itu adalah kesia-siaan. Tetapi dikatakan, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Banyak laki-laki, banyak kaum pria, banyak para hamba Tuhan terjatuh karena wanita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada kaum muda, jangan kau tinggalkan imanmu kepada Kristus oleh karena wanita. Katakan amin. Yang kedua, mengapa orang bisa meninggalkan imannya? Karena tahta, karena harta. Ketiga ini adalah godaan yang paling dahsyat, menggoda seorang laki-laki untuk murtad, meninggalkan imannya. Wanita, tahta dan harta. Tapi terhadap wanita, Alkitab sudah mencatat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, supaya engkau terlepas dari perempuan dalam dan perempuan asing yang licin perkataannya. Kita tahu wanita itu dengan parasnya, dengan kecantikannya, dan Alkitab sudah berkata licin perkataannya. Inilah yang membuat para laki-laki terjatuh. Inilah yang membuat kadang-kadang kaum pria boleh meninggalkan imannya kepada Kristus karena godaan-godaan daripada wanita-wanita yang mungkin di dalam pandangan mata kita dia adalah wanita yang tercantik. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan di Amsal 6 ayat 25, janganlah mengingini kecantikannya. Saudara boleh memilih wanita cantik menjadi istri saudara, dan itu menjadi berkat bagi kita semua laki-laki kalau saudara mempunyai istri yang cantik. Tetapi ketika kecantikan itu di luar daripada imanmu, saya mau katakan kepada saudara, janganlah mengingini kecantikannya dan janganlah terpikat oleh bulu matanya. Kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ketiga inilah yang membuat orang murtad. Ketiga inilah orang yang membuat meninggalkan Kristus. Yang pertama tadi wanita, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah harta. Tapi semua itu adalah kesia-siaan. Kepada orang yang murtad dikatakan di dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim 10 ayat 13, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan. Untuk apa kita memperoleh wanita cantik? Untuk apa kita memperoleh tahta jabatan yang luar biasa? Untuk apa kita memperoleh harta yang melimpah kalau hidup kita tidak diselamatkan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau katakan kepada kita, harta hanya titipan, nyawa hanyalah pinjaman dari Allah yang bisa diambil sesaat. Kita bisa kehilangan apa saja, di mana saja, tetapi janganlah kehilangan Tuhan Yesus Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Demikian ulasan saya. Jangan murtad,
Tetap pegang Kristus. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.